Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Aros Yasim dengan tema Nabi sebelum Adam dilahirkan. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Sampai hari ini kita sudah masuk kepada tahun 1407 Hijriah. Artinya sudah dekat 1500 tahun dan kita tambah dengan masa Rasulullah SAW. Artinya sumpah Allah dengan demi waktu di akhir waktu bulan asar betul-betul sudah dikatakan mata. Mari kita beriman, mari kita berdoa dengan nur takwa. Beliau Rasulullah SAW mengatakan takwa bukan pada pakaian, bukan pada sahabat, bukan pada baju, bukan pada sipol-sipol. Takwa itu di dalam dada. Rasulullah SAW terus menutup dada yang mengisyaratkan ke dalam dada yang kelihatan. Namun ada ahli hakikat mengatakan takwa maksudnya beliaulah zat takwa. Kalau ingin masuk kepada takwa dan wilayah, masuklah kepada cinta kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka perbaharuan iman dan takwa yang sempurna jika kita tidak memperbaharui cinta kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Suatu kali Sayyidina Muhammad SAW ceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah dalam hadis Nabi dan hadis imam-imam yang lain yang dalam wasiat berkata dalam bahasa Al-Qur'an. Apa pertanyaan mereka? Apa engkau ya Rasulullah? Bagaimana engkau ya Rasulullah? Kapan engkau dari Nabi ya Rasulullah? Itu kalau kita terjemahkan secara bebas. Lalu Sayyidina Muhammad SAW karena ditanya persoalan lahir mulia Rabbina, beliau jawab dengan sangat terang benderang. Apa jawaban beliau? Beliau aku sudah menjadi Nabi. Menunjukkan fi'il ma'ruf. Aku telah menjadi Nabi dan menunjukkan sungguh pertama. Sedangkan Adam menjadi anak yang bukti masih berupa tanah dan di sana lain antara ruh dan tanah. Dan sini berbeda lafaz tapi maknanya sama. Bahwa Sayyidina Muhammad SAW ialah lebih tua dari Abu Bakar Sayyidina Adam. Jika kita ini ayat dan utama dari Sayyidina Adam, lalu Sayyidina Adam dari mana? Dia juga berasal dari ruh Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga ketika Allah berfirman kepada semua makhluk kembali, apa katanya dalam kalam kudsiyahnya dalam Quran? Wa ibnuna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatkan kenapa lafaz ingat digunakan? Karena kita melihat ini bukan dengan zihn pikiran, tapi ini dengan zawq rasa. Ingatlah ketika kami berkalam kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Bukankah dalam ajaran Sayyidina Muhammad SAW seandainya manusia bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Tapi dalam syariat akhir zaman Sayyidina Muhammad SAW melarang sujud. Satu kali Mu'az, juga Abu Darda pulang dari Syam. Mu'az pulang dari Yaman. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ra'ayna, kami melihat orang-orang ahli kitab yasjuduna, mereka sujud kepada ahbar mereka, rahib mereka. Izinkan kami sujud kepada Allah. Karena dalam logika filsafat ini, jika para rahib boleh disujud, maka Sayyidina Muhammad lebih boleh lagi diberikan pakai sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi inilah tidak ada makhluk yang lebih tawadhu melebihi tawadhu Sayyidina Muhammad SAW. Kita sujud berkiblat kepada Ka'bah, asbab Ka'bah ada di Sayyidina Muhammad SAW. Tiada lebih mulia Ka'bah dari zat dari Muhammad SAW. Tapi beliau tidak menjadikan dan tidak meminta tempat ibadahnya, kuburannya, rumahnya menjadi tempat kurang. Tapi yang disimpulkan adalah tauhid kepada Allah. Itulah takwa hari ini. Tidak ada orang Islam yang menyembah batu bata yang disusun jadi perselipah di kubur tidak ada. Semua disembahkan. Ini hanya simbol persatuan kami sujud kepada Allah SWT. Seandainya
seandainya syaitan, seandainya iblis marhaba bika la sajada li Adam, dia pasti sujud kepada Sayyidina Adam. Karena yang dia sujudkan bukan ada sujud kepada fisik Sayyidina Adam, tapi ada nurullah fi wajhi Adam, ada wajah Allah, ada nurullah pada wajahnya. Jika Nabi SAW mengajarkan kita sebagai sebutkan Quran, ketika terjadi para sahabat bingung kemana arah kiblat, apa kata Nabi? Allah berfirman, "Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah." Kemana pun engkau memandang, engkau akan dapat wajah Allah. Dan apa yang dimaksud wajah? Wajah itu yang utama. Maka mungkin tidak disebut wajah, tapi itu ada wajah di kolbu. Maka Allah mengatakan yang zuru bila zurubingum, Allah memandang kepada kolbu, berarti ada wajah kepada kolbu. Maka jika di alam ini seluruh alam ini merupakan manifestasi mazhar, dalil daripada wajhullah, berarti ada satu rahasia di sana. Perhatikan, secara syariat kita tahu arti dan kita berarah ke apa. Tapi ketika terjadi keputusan, arah tidak tahu kembali kepada hukum hakikatnya. Kemana pun engkau memandang, engkau mendekati wajahnya. Inilah yang dipahami selama Muhammadiyah. Mereka tidak sujud kepada batu, mereka tidak sujud kepada sosok, mereka sujud kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, terbitkan di hatiku. Beliau ini sudah tahu, kenapa masih minta dirinya untuk terbitkan nur? Dan kenapa lafaznya Allah fi qalbi, tapi ij'al, karena berbeda antara ja'ala dan khalq. Khalq tercipta dari tiada menjadi ada. Muhdas baharu makhluk, sedangkan nurullah ada nurullah yang dicipta, ada nurullah yang terhidazari, yang terpancar dari khadir kursinya. Maka Sayyidina Muhammad SAW katakan, aku ini nurullah yang mencipta. Tolong ya Allah yang maha mencipta, ij'al fi qalbi nur. Tolong jadikan di qalbu kalian nur, bukan nur makhluk. Apa maknanya? Itu yang disebut dalam surat Al-Yawm ayat 35. Allah nurus samawati wal ardh. Allah mengatakan nur alam semesta. Dan di tengah ayat dikatakan nurul ala nur. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Dia adalah nur di atas segala nur. Nur kemakhlukannya serta dalam nur ahadiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur ini yang kedua dari generasi Adam. Maka dalam hadis Imam Abu Nu'aim, dalam hadis yang sahih dikatakan, kuntu awwala nabiyyin fil khalq wa akhiruhum fil ba'th. Aku ini adalah Nabi cakap sekali mengatakan anak-anak, kecuali beliau sedang ingin menunjukkan mazahir tajalliyat ilahiyah. Apa kata beliau? Adalah aku awwal nabiyyin, seawal-awalnya Nabi. Mungkin kita dalam kurikulum semua kita masih belajar Nabi Adam yang pertama. Kalau di kelompok surah Nabi Nuh yang pertama, betul semuanya dalilnya. Tapi Nabi secara riwayat, tapi Nabi dengan riwayat yang lebih kuat. Beliau sendiri mengenalkan dengan anak awal, anak akhir. Itu beliau terakhir. Maka jika disebut wal akhir, dia adalah Allah yang maha awal dan akhir. Itu pun Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dia dan Sayyidina Muhammad menjadi Nabi pertama dan Rasul terakhir. Saudara-saudara jemaah Allah, apa bicara nur? Apa manfaatnya bicara nur? Mungkin ada yang bersih seperti itu. Ayat Allah al-Muslimin, orang itu jika sudah cinta, dia ingin kenal kepada yang mencintai. Kita sholat-sholatnya selesai. Engkau tahu sholat dari siapa? Engkau kenal umrah dari siapa? Engkau tahu siapa dari siapa? Dari siapa nur? Maka mengenal satu nur di mencintai fardu. Ini kuntum tuhibbun Allah. Kita betul-betul cinta Allah. Allah mengatakan langsung saja setelah aku, langsung saja kenal aku kita tahu cara menyembah dari Rasulullah SAW. Kita tahu nama Allah dari Rasulullah SAW. Maka jika Sayyidina Ali dalam hadis ini disebut babul ilmi itu ilmu, Sayyidina Muhammad SAW babul alim, pintu
kepada Allah yang sumber sebaiknya. Mari kenali Rasulullah lebih banyak, hidupkan negeri seperti kami. Tidak cukup setelah maulid berdahari setelah maulid di situ sebutkan rahasia-rahasia asrar nama-nama beliau. Siapa beliau tidak hanya berdasarkan kisah-kisah riwayat, tapi juga azwaq, rasa-rasa dan berhakikat. Semoga kita yang hati, kita yang sholat di manusia ini, Allah menguburkan dalam cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah hidupkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dan Allah wafatkan dalam cinta fi Sayyidina Muhammad SAW, dan Allah menentukan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW.